Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang baik. Dia manis kepada semua orang yang hanya melihatnya. Tapi dia adalah yang terindah dan tersayang dari semua neneknya, yang bahkan tidak tahu apa yang harus diberikan kepada cucu tercintanya. Suatu kali dia memberinya topi beludru merah. Dan karena topi ini sangat cocok untuknya, dan dia tidak ingin memakai apapun, mereka mulai memanggilnya Little Red Riding Hood. Suatu ketika ibunya meminta untuk membawakan sepotong kue dan sebotol anggur untuk neneknya. Mereka mengatakan bahwa dia sakit dan lemah, itu akan baik untuknya. Dia memerintahkan ibuku untuk tidak melarikan diri dari jalan, jika tidak dia akan jatuh dan memecahkan botol, dan kemudian nenek tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika dia datang ke neneknya, agar dia tidak lupa untuk menyapanya. Little Red Riding Hood patuh, mengambil hadiah dan berangkat. Dan nenek saya sudah tinggal di belakang hutan, setengah jam berjalan kaki dari desa. Dan segera setelah Little Red Riding Hood memasuki hutan, dia bertemu dengan seekor serigala. Gadis itu, bagaimanapun, tidak tahu jenis binatang buas apa itu, dan sama sekali tidak takut padanya. Dia menyapa dengan sopan. Serigala itu juga berperilaku sangat sopan, jadi si kecil berkerudung merah memberi tahu serigala itu bahwa dia membawa hadiah untuk nenek tercintanya. Dan ketika dia memberitahu bagaimana cara pergi ke rumah neneknya, serigala berpikir dalam hati bagaimana dia bisa memakan tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga seorang gadis cantik. Dan kemudian serigala berpikir untuk menunjukkan kepada Little Red Riding Hood sebuah padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Gadis kecil berkerudung merah, saat dia melihat banyak bunga yang indah, berpikir bahwa akan menyenangkan untuk membawakan nenek seikat bunga segar, karena itu juga akan menyenangkan hatinya. Ya, dan lari dari jalan ke samping, dan mulai mengumpulkan bunga. Jika dia memetik satu bunga sedikit, seperti bunga yang lain memanggilnya, itu bahkan lebih baik, dan dia akan mengejarnya. Dan begitulah ia melangkah semakin jauh ke kedalaman hutan. Dan serigala itu langsung lari ke rumah nenek dan mengetuk pintu. Nenek bertanya siapa yang ada di sana. Dan serigala itu menjawab dengan suara tipis bahwa yang membawakan pai dan anggur adalah Little Red Riding Hood. Wanita tua itu percaya dan memerintahkan untuk menekan kait dan masuk. Serigala menekan kait, pintu terbuka, dan dia lari ke gubuk neneknya. Saya bergegas ke tempat tidur nenek saya dan langsung menelannya. Kemudian dia mengenakan gaun neneknya dan topinya di atas kepalanya, pergi tidur dan menunggu. Sementara itu, gadis berkerudung merah berlari dan mengejar bunga, dan ketika dia mengumpulkan sebanyak mungkin yang dia bisa bawa, dia teringat kembali tentang neneknya dan pergi ke rumahnya. Dia sangat terkejut karena pintunya terbuka lebar, dan ketika dia memasuki ruangan, dia memanggil neneknya. Tidak ada jawaban. Cucu perempuan itu naik ke tempat tidur, dan melihat nenek sedang berbaring, dan dia telah menarik topinya di hidung, dan itu tampak sangat aneh. Little Red Riding Hood bertanya dengan bingung mengapa nenek memiliki telinga sebesar itu. Dan serigala menjawab dengan suara nenek untuk mendengar lebih baik. Kemudian Little Red Riding Hood bertanya mengapa nenek memiliki mata yang besar. Untuk lebih melihat Anda, serigala menjawab. Dan lengannya sangat besar sehingga lebih mudah untuk digenggam. Dan ketika Little Red Riding Hood melihat mulut serigala dan hanya bertanya mengapa nenek memiliki mulut yang begitu besar, serigala itu menerkamnya, berteriak, agar aku bisa memakanmu. Dan bagaimana dia melompat keluar dari bawah selimut dan menelan gadis malang itu. Setelah merasa muak dengan cara ini, serigala kembali tertidur, dan mulai mendengkur sebanyak yang dia bisa. Saat itu seorang pemburu sedang lewat di depan rumah nenek, mendengar dengkuran dan bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu pada wanita tua itu sehingga dia mendengkur begitu. Dia memasuki rumah, pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa serigala sedang tidur di sana. Dan dia sudah lama memburu penjahat ini. Dia ingin membunuhnya dengan pistol, tetapi terpikir olehnya bahwa serigala itu mungkin menelan neneknya dan dia masih bisa diselamatkan. Itulah mengapa dia tidak menembak, tetapi membuka lebar mulut serigala, dan melihat topi merah menyala di sana.
Seorang gadis melompat keluar dari mulutnya dan berkata bahwa neneknya masih di sana. Pemburu itu membuka mulut serigala lebih lebar lagi, dan nenek tua itu entah bagaimana keluar dari balik kerudung merah. Mereka senang, mulai memeluk dan berterima kasih kepada pemburu. Mereka memutuskan untuk memberi pelajaran pada serigala yang licik. Mereka membawa batu-batu besar secepat mungkin, memasukkannya ke dalam mulut dan perut serigala, dan membawanya ke halaman. Dan ketika serigala bangun, dia melihat pemburu, dan hendak melarikan diri, tetapi tidak dapat menahan beban batu, dan jatuh ke tanah. Ini menyenangkan ketiganya, sementara serigala bangkit dan hampir tidak menyeret perutnya yang berat ke dalam hutan yang gelap. Mereka tidak pernah melihatnya lagi. Beginilah cara mereka memberi pelajaran pada serigala yang licik, dan Little Red Riding Hood memutuskan bahwa dia tidak akan pernah lagi melanggar perintah ibu. Di sana hiduplah sepasang suami istri. Sudah lama mereka ingin punya anak, tapi dia tidak ada. Suatu hari, istri saya jatuh sakit. Suaminya bertanya apa yang paling dia inginkan. Sang istri menjawab bahwa ada taman yang sangat indah di dekat situ, di mana banyak bunga terindah tumbuh. Ada Rapunzel yang indah di taman. Itu terlihat sangat segar dan sangat hijau sehingga dia sangat ingin mencicipinya. Tapi taman itu dikelilingi pagar tinggi, dan tidak ada yang berani memasukinya, karena taman ini milik seorang penyihir. Dia memiliki kekuatan besar, dan semua orang di dunia takut padanya. Sang suami sangat mencintai istrinya, dan memutuskan untuk membelikannya Rapunzel, berapapun harganya. Maka saat senja dia memanjat pagar batu ke taman penyihir, buru-buru mengambil segenggam Rapunzel hijau dan membawanya untuk istrinya. Dia segera membuat salad sendiri dari itu, dan makan dengan rakus. Dia sangat menyukai salad ini sehingga keesokan harinya dia menginginkan lebih dari sebelumnya. Suaminya berjalan ke taman lagi, tetapi penyihir itu sudah berdiri di depannya. Dia memelototinya dengan marah dan berkata bahwa dia akan membayar banyak untuk mencuri Rapunzel. Dia meminta penyihir itu untuk tidak marah, karena dia merobek Rapunzel untuk istrinya yang sedang sakit parah. Dan dia sangat mencintainya. Kemarahan penyihir itu menghilang sedikit, dan dia berkata bahwa jika itu benar, dia akan mengizinkannya untuk mengumpulkan Rapunzel sebanyak yang dia inginkan, tapi dengan satu syarat. Dia harus memberi penyihir itu anak yang akan lahir dari istrinya. Sang suami setuju dengan rasa takut. Ketika sang istri melahirkan seorang anak perempuan, penyihir itu segera muncul, membawa anak itu bersamanya dan menamainya Rapunzel. Rapunzel menjadi gadis tercantik di dunia. Ketika dia berumur 12 tahun, penyihir itu menguncinya di menara. Menara itu berada di dalam hutan, dan tidak memiliki pintu atau tangga. Hanya di bagian paling atas ada jendela kecil. Ketika penyihir itu ingin memanjat menara, dia memanggil Rapunzel untuk menurunkan kepangannya. Dan Rapunzel memiliki rambut panjang yang indah. Dia mendengar suara penyihir, mengendurkan kepangannya, mengikatnya ke pengait jendela, dan rambut rontok, dan penyihir kemudian memanjat, menempel pada mereka. Beberapa tahun berlalu, dan putra raja kebetulan menunggang kuda melewati hutan tempat menara berdiri. Tiba-tiba dia mendengar nyanyian, dan itu sangat menyenangkan sehingga dia berhenti dan mulai mendengarkan. Ini adalah Rapunzel bernyanyi dengan suaranya yang indah. Pangeran ingin naik. Dia mulai mencari pintu masuk ke menara, tetapi tidak mungkin menemukannya. Dia pernah melihat bagaimana penyihir itu memanjat kepang yang diturunkan Rapunzel padanya. Dan keesokan harinya, ketika hari sudah mulai gelap, pangeran pergi ke menara dan memanggil Rapunzel. Dia mendengar, menarik kepang ke bawah, dan pangeran naik. Rapunzel melihat pria yang belum pernah dilihatnya masuk, pada awalnya sangat ketakutan. Tetapi pangeran berbicara kepadanya dengan penuh kasih sayang dan berkata bahwa hatinya sangat tersentuh oleh nyanyian itu sehingga dia memutuskan untuk melihatnya tanpa gagal.
Kemudian Rapunzel tidak lagi takut, dan ketika dia bertanya apakah dia setuju untuk menikah dengannya, dia memberikan persetujuannya dan mengulurkan tangannya padanya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya turun bersama. Mereka tahu bahwa ketika pangeran datang, dia akan selalu membawa sehelai sutra, dan Rapunzel akan menenun tangga darinya. Dan ketika tangga sudah siap, mereka akan turun bersama dan pergi. Penyihir itu tidak memperhatikan apapun sampai suatu hari Rapunzel bertanya mengapa lebih mudah menyeret pangeran ke atas. Penyihir itu mengerti segalanya, menjadi marah dan mengamuk di rambut indah Rapunzel. Saya membungkusnya di lengan kiri saya beberapa kali, dan dengan tangan kanan saya meraih gunting dan memotongnya. Dia membawa penyihir itu ke semak belukar padat Rapunzel, dan menyembunyikannya di sana. Dia mengikat kepang yang terputus ke kait jendela, dan ketika putra raja muncul, tarik ke bawah. Pangeran itu naik dan melihat penyihir itu. Dia menatapnya dengan tatapan jahat, dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melihat Rapunzel. Pangeran berada di samping dirinya dengan kesedihan dan putus asa melompat keluar dari menara, tetapi duri semak yang berduri, tempat dia jatuh, mencungkil matanya. Pangeran buta mengembara selama beberapa tahun dalam kesedihan dan kesedihan di hutan, sepanjang waktu dia berduka dan menangis karena kehilangan kekasihnya. Suatu ketika dia pergi ke semak belukar yang lebat. Tiba-tiba pangeran mendengar seseorang bernyanyi, itu tampak begitu akrab baginya, dan dia pergi menemuinya. Ketika dia mendekat, Rapunzel mengenalinya, menjatuhkan dirinya ke lehernya dan menangis dengan getir kegirangan. Dua air mata menetes di matanya, dan pangeran itu kembali melihat dan mulai melihat seperti sebelumnya. Dia membawanya ke kerajaannya, dan mereka hidup selama bertahun-tahun dalam kebahagiaan dan kegembiraan.